Kamu pernah nggak sih nonton video, itu ada klip yang isinya ngebicarain tentang gimana akhlak dan adabnya Raffi Ahmad ke orang lain. Selama menjadi artis, reputasinya tuh selalu bagus gimana cara beliau nge-treatment orang lain, dan bahkan misalnya lagi sibuk banget untuk nge-reply chat, itu beliau sampai ngirimin voice note, dan pokoknya masih banyak lagi adab-adab yang dia tunjukkan, yang beliau tunjukkan ke kita kalau cara memperlakukan orang lain dengan baik itu seperti itu. Akhirnya aku mengambil kesimpulan kalau seseorang itu bisa melangkah jauh jika akhlaknya baik. Selamat datang dan selamat datang kembali teman-teman semua di channel YouTube Mikata saya. Hari ini kita akan masuk lagi ke series seperti biasa di bulan Ramadan, tapi dari series para pencari tujuan ini pembahasannya agak berbeda ya, aku ngerasanya. Karena dari yang biasanya dibicarain tentang apa ya yang aku pelajari, dan sambil berjalannya aku masih mempelajari hal itu, aku ngerasa kayak yang ini tuh bener-bener ngena banget di aku. Jadi series di hari ini, halaman 13, itu pembahasannya adalah tentang kamu akan melangkah jauh jika akhlak kamu baik. Jadi aku pernah dengar dikasih tahu sama mentor aku kayak sebenarnya apa sih yang tersisa dari diri kita kalau misalnya kita tuh udah nggak punya apa-apa lagi di dunia ini. Kayak kekayaan nggak ada, keluarga tuh nggak ada, terus misalnya ilmu pun juga so-so gitu. Nah ternyata yang tersisa itu adalah karakter. Dimana karakter itu dibangunnya dari sebuah kebiasaan yang dijadikan pembiasaan, dan lama-lama itu akhirnya terbentuk. Di balik dari karakter yang baik, dia pasti punya akhlak yang baik pula. Nah makanya kenapa aku hari ini pengen ngebicarain tentang akhlak, karena aku lihat kayaknya semakin kesini ada pergeseran cara kita mentreatment orang lain, dan ini tuh menurut aku pengaruh juga dari sosial media yang kita dapat. Tapi ini bukan kayak mau menyalahkan sosial media atau apa ya, ini kita ngebicarain tentang kayak contoh-contoh. Aku sangat berterima kasih dengan semua mentor yang ada di sekitarku saat ini, yang dengan sabarnya mau mengajarkan berbagai macam hal. Salah satu mentor aku yang kayak aku lihat banget itu adalah gimana beliau nge-treatment orang lain sebegitunya. Kayak misalnya nih, kita bertamu ke tempatnya beliau. Beliau tuh menjamu, maksudnya ini basic banget ya, dan mungkin kita secara teori tuh tahu, tapi belum tentu itu dilakuin. Dan aku udah sering banget ngeliat contoh juga, ternyata nggak semua orang melakukan hal itu. Nah jadi kayak kita tuh dijamu, terus ditanya kayak mau minum apa, udah makan atau belum, mau makan apa. Terus kayak kalau misalnya butuh apa-apa kayak langsung ini ada ini, misalnya kayak aku katakanlah aku butuh tisu, langsung yang kayak dikasih. Sampai pokoknya kita tuh ngerasa sangat-sangat nyaman di tempat itu. Dan di momen itu aku sadar, wah ternyata masih banyak banget nih yang harus diperbaiki dari aku, gimana cara aku nge-treatment orang lain. Bahkan di posisi kayak cuma bicara dengan orang lain aja, aku ngerasa kayak masih banyak banget yang harus dipelajari gitu. Dan aku lumayan excited sih untuk kayak melihat, oh ternyata masih banyak ya yang harus diperbaiki, dan ternyata kayak seru gitu. Bahkan tuh aku belajar juga kayak cara kita ketemu sama orang tuh gimana, cara kita berbaikan sama orang ketika kita melakukan kesalahan, cara berterima kasih yang benar tuh kayak gimana untuk ngebuat orang tersebut tuh benar-benar ngerasa dihargai. Terus kayak cara berelasi sama orang. Aku punya pertanyaan sih. Apakah kamu ada satu sosok yang bisa ngasih tahu kamu kayak plek ketik ini nih harusnya tuh melakukan ini? Atau sosok itu nggak ada, tapi kamu belajar dari memperhatikan orang lain? Atau justru kamu dua-duanya? Boleh deh komen di bawah. Kayaknya buat pembahasan kita itu dulu aja di hari ini. Semoga dari pembahasan ini bermanfaat, bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, dan semoga kita punya adab dan akhlak yang lebih baik lagi ke depannya. Yang terakhir, seperti biasa ya, ada kalimat dari Al-Quran atau ayat dari Al-Quran yang aku ambil. Ini aku ambil dari Al-Maidah ayat 8. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nah, kalau yang ini kan ngebicarain tentang adil dan tidak adil gitu ya. Kalau yang tadi tuh aku ngebicarain lebih ke sesuatu yang secara umum dilakuin, dan akhirnya itu bisa mempengaruhi gimana kita berrelasi dengan orang lain. Kalau gitu kita ketemu lagi di halaman selanjutnya, halaman 14. Sampai bertemu di halaman 14. Dadah!